Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah kita merasakan bumi bergetar di bawah kaki kita? Sekejap, semua terasa tidak stabil. Dinding berderak, lampu bergoyang, dan hati kita pun ikut berdegup kencang. Gempa bumi adalah salah satu fenomena alam yang membuat manusia sadar bahwa sebesar apapun kekuatan kita, bumi bisa mengguncang kita kapan saja. Namun, pernahkah Anda berpikir, bagaimana kalau bumi ini terus-menerus bergetar tanpa henti? Bagaimana kalau rotasinya tiba-tiba berubah? Bagaimana kalau stabilitasnya hilang? Kita mungkin tidak akan punya satu detik pun untuk hidup dengan tenang. Disinilah menariknya. Sains modern berusaha menjelaskan bagaimana bumi tetap stabil, sementara wahyu Al-Quran sudah lebih dulu memberi petunjuk tentang rahasia di balik stabilitas bumi ini. Hari ini kita akan melihat bagaimana gempa, rotasi bumi, dan stabilitas saling terhubung, dan bagaimana sains serta wahyu ternyata bicara satu bahasa. Dalam pandangan Islam, bumi dan segala fenomena alamnya bukan sekadar objek kajian ilmiah, ia adalah ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran, Allah yang diundang untuk kita renungi. Al-Quran tidak hanya mengajak manusia untuk beribadah secara ritual, tetapi juga untuk membaca alam sebagai bukti kekuasaannya. Salah satu ayat yang sangat relevan dengan stabilitas bumi adalah dalam Surah An-Naba ayat 6-7. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Kata autad yang berarti pasak atau paku, secara metaforis, menggambarkan fungsi gunung dalam menstabilkan kerak bumi, sesuatu yang baru, dibuktikan oleh geologi modern ribuan tahun setelah ayat ini diwahyukan. Lalu dalam surah Luqman ayat 10 Allah berfirman, Khalaqalas samawati bighairi amadi tarawnaha وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَّ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat, dan dia meletakkan gunung-gunung di bumi, agar bumi itu tidak mengguncang kamu. Dan dia memperkembangbiakan di bumi segala macam makhluk bergerak. Perhatikan, ayat ini menyebutkan fungsi gunung secara eksplisit, agar bumi tidak mengguncang kamu. An tamida bikum. Kalimat ini selaras dengan konsep geologi bahwa pegunungan berperan sebagai stabilisator kerak bumi, mengurangi efek pergeseran lempeng yang bisa memicu gempa besar. Bahkan dalam surah An-Nahl ayat 15, Allah mengulang pesan ini. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَّ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Dan dia meletakkan gunung-gunung di bumi agar bumi itu tidak mengguncangmu, dan dia ciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Menariknya, sains modern menemukan bahwa gunung memiliki akar yang menancap jauh ke dalam kerak bumi, mirip dengan paku besar yang menstabilkan papan. Fenomena ini dikenal sebagai isostasi, di mana massa gunung menyeimbangkan lapisan bumi di bawahnya. Semua ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran sudah mengabarkan peran gunung dalam menjaga kestabilan bumi jauh sebelum manusia mampu mengukurnya secara ilmiah. Ini bukan hanya fakta geologi. Ini adalah bukti bahwa wahyu datang dari Sang Pencipta bumi itu sendiri. Mari kita mundur sejenak ke tahun 2004. Dunia diguncang oleh gempa bumi dahsyat di lepas pantai Sumatera yang memicu tsunami besar. Gelombang raksasa itu menelan ratusan ribu jiwa di berbagai negara, dan menjadi salah satu bencana alam paling mematikan di zaman modern. Ketika para ilmuwan menganalisis penyebabnya, mereka menemukan bahwa gempa tersebut terjadi karena pergeseran mendadak pada zona subduksi, tepatnya di mana lempeng Indo-Australia menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Bencana ini membuktikan betapa rapuhnya keseimbangan bumi ketika tekanan di dalam kerak tidak terdistribusi dengan baik. Lalu mari kita lihat peran pegunungan di wilayah lain. Di Himalaya, misalnya, keberadaan deretan pegunungan raksasa yang terbentuk dari tabrakan lempeng India dan Eurasia membantu menyerap sebagian besar energi tektonik. Memang, gempa tetap terjadi, tapi skala kerusakan yang bisa terjadi tanpa adanya pegunungan seperti itu mungkin jauh lebih mengerikan. Ada pula kisah menarik dari sejarah geologi di Amerika Selatan. Pegunungan Andes, yang membentang ribuan kilometer, terbentuk dari proses tektonik yang sama, tumbukan dan penekanan lempeng bumi. Struktur ini berfungsi layaknya benteng raksasa, yang ikut mengatur distribusi tekanan di kerak bumi. Para ahli geologi bahkan menyebutnya sebagai spine of the continent, tulang punggung benua. Kalau kita tarik ke sejarah Islam, pada masa Rasulullah, masyarakat Arab hidup di lingkungan gurun berbatu dengan banyak gunung. Mereka melihat gunung sebagai penanda arah, tempat berteduh, dan sumber mata air dari salju yang mencair di musim panas. Namun mereka tidak punya konsep ilmiah tentang fungsi geologis gunung. Jadi, ketika Al-Quran menegaskan bahwa gunung adalah penstabil bumi,
Itu adalah pernyataan yang benar-benar di luar pengetahuan manusia saat itu. Contoh konkret ini membuat kita sadar. Fakta ilmiah yang baru dipahami lewat penelitian modern, dengan satelit, seismograf, dan model geologi, sudah Allah sebutkan dalam wahyunya sejak 14 abad lalu. Dan kisah-kisah nyata ini seakan menjadi saksi bisu bahwa hubungan antara gunung, gempa, dan stabilitas bumi bukan hanya teori sains, tapi kenyataan yang telah terjadi dan terus kita saksikan. Ketika kita melihat gunung dari kejauhan, mungkin yang terlintas hanya pemandangan indah atau tantangan bagi para pendaki. Namun dari sudut pandang Al-Quran dan ilmu pengetahuan, gunung adalah penjaga kehidupan. Bayangkan jika bumi ini tanpa gunung, tekanan di kerak bumi akan lebih mudah memicu gempa besar di banyak wilayah. Rotasi bumi bisa mengalami ketidakstabilan kecil, namun signifikan dalam jangka panjang, dan sistem ekosistem yang kita kenal mungkin akan kacau. Artinya kehidupan manusia bisa jauh lebih rentan. Dari sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Kebesaran dan perencanaan Allah. Gunung bukanlah kebetulan geologi. Ia bagian dari desain bumi yang sempurna, seimbang, kokoh, dan penuh perhitungan. Ketika Allah berfirman dalam surah An-Naba ayat 6-7 bahwa gunung dijadikan pasak, ini adalah bentuk kasih sayangnya agar bumi tetap stabil untuk manusia. Keterbatasan pengetahuan manusia. Butuh ribuan tahun dan teknologi canggih untuk membuktikan fungsi gunung secara ilmiah, sementara wahyu sudah menyatakannya 14 abad lalu. Ini mengingatkan kita untuk rendah hati. Sehebat apapun akal manusia, ia tetap berjalan di bawah cahaya petunjuk Allah. Keseimbangan sebagai rahmat. Gunung tidak hanya mengatur kerak bumi, tapi juga iklim, siklus air, dan keanekaragaman hayati. Semua ini adalah sistem yang saling terhubung, diciptakan agar manusia bisa hidup nyaman di bumi. Kesadaran akan tanda-tanda kekuasaan. Setiap kali kita memandang gunung, itu seharusnya bukan hanya objek wisata, tetapi ayat kauniyah, tanda kebesaran Allah di alam. Ia mengajarkan kita untuk berpikir, merenung, dan akhirnya bersyukur. Maka hikmah terbesarnya adalah gunung mengajarkan kita tentang keteguhan, kesabaran, dan ketundukan pada Sang Pencipta. Seperti gunung yang kokoh di tempatnya, meski bumi terus bergerak, begitulah seharusnya hati seorang mukmin, teguh di tengah badai ujian, tenang di bawah guncangan dunia, dan selalu bersandar pada Allah. Jadi lain kali ketika Anda merasakan getaran gempa, atau melihat pegunungan menjulang dari kejauhan, ingatlah bahwa itu semua adalah bagian dari sistem besar yang Allah rancang, agar kita bisa hidup di bumi ini dengan aman. Sains mungkin bisa menjelaskan bagaimana bumi stabil. Tapi wahyu sudah memberitahu kenapa bumi diciptakan stabil. Dan jawabannya selalu kembali pada satu kalimat. Maha Suci Allah, pencipta dan pengatur segala sesuatu. Mari kita jadikan fenomena alam sebagai sarana untuk semakin mengenal dan mencintai Allah. Dan mari kita rawat bumi ini, karena menjaga ciptaannya adalah bagian dari amanah yang kita pikul sebagai manusia.